Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Waalaikumsalam. Ya, apa kabar anak-anak? alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah ya. Selamat berjumpa kembali ya di pelajaran kita, Ya, Pak. yaitu penerapan sistem radio dan televisi. Nah, untuk materi kita pagi ini kita akan membahas tentang the ghosting yang terjadi pada pesawat penerima televisi. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Kemudian silahkan nanti kalian isi absennya di Google Classroom ya. Itu sudah saya buat absen di sana. Silahkan nanti kalian masuk ke sana kemudian diisi absennya. Baik, Pak. Nah, Oke. untuk yang hadir di Google Meet ini akan saya coba absen juga. Ya, yang pertama Noval, Baik, Pak. Habilah Ramadan, Hadir Pak. Bimo, Hadir, Pak. Hadir Pak. Bagus Edi. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi terkait dengan kondisi dan situasi saat ini untuk kita semua, jadi kalau ingin bepergian mungkin itu kalian usahakan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama mungkin selalu pakai masker, kemudian rajin cuci tangan ya, selalu jaga jarak ya. Ya, bisa diterima ya apa yang saya sampaikan. Oke, nah Iya, Pak. selanjutnya untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Materinya yaitu tentang the ghosting pada pesawat penerima televisi. Jadi saya akan berikan sebuah PowerPoint. Silahkan diperhatikan. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang berkaitan pada pesawat penerima televisi, yaitu utamanya adalah tentang perambatan gelombang elektromagnetik. Nah ya, mungkin kita sedikit mengulang kembali. Jadi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 2. Nah, ini akan kita bahas kembali untuk memahami tentang apa yang menyebabkan terjadinya the ghosting pada pesawat penerima televisi. Nah, untuk materi kali ini kompetensi dasar yang akan saya ajarkan, yaitu yang pertama menganalisis terjadinya the ghosting pada layar monitor TV, kemudian memperbaiki terjadinya the ghosting pada. Nah, sekedar untuk mengingatkan ini ya, jadi kita ketika mempelajari tentang gelombang elektromagnetik tentunya kita mengenal istilah yang namanya getaran ya. Mungkin kalian masih ingat getaran itu apa? Jadi getaran itu merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui kesetimbangannya. Oke, baik. Dari yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, coba ini ada yang mau bertanya, silahkan. Siapa? Saya, Pak. Ya, Naufal, The ghosting silakan. itu bisa kena vertikal sama horizontal nggak, Pak? Vertikal. Oke, ada pertanyaan dari Naufal. The ghosting itu bisa kena vertikal apa horizontal? Enggak, Pak. Gitu ya pertanyaannya ya, Naufal ya. Ya. Coba temannya ada yang mau bisa menjawab? Mungkin bisa dijelaskan dulu the ghosting itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab mungkin siapa? Saya. Ya, Anita, Saya, coba Pak. Saya, silakan. Pak. Anita Jadi, dulu. the ghosting itu adalah gambar bayangan terjadi ketika kita menonton televisi. Ada bayangan dari Nah, itu ya.
Siapa tadi yang novel ya? Iya Pak. Nah, itu novel ya. Jadi the ghosting itu sebenarnya bukan kerusakan utama dari sebuah pesawat penerima televisi, tapi the ghosting itu lebih terjadi ketika kita misalkan menonton sebuah siaran televisi, misalkan kita nonton siaran televisi. Nah, jadi ini adalah propagasi gelombang tanah. Jadi gelombang yang dipancarkan oleh pemancar itu ada beberapa cara ya. Jadi yang pertama itu menggunakan propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang yang dipancarkan yang perambatannya itu mengikuti permukaan tanah. Nah, selanjutnya yaitu perambatan radio. Udah. Ya. Jadi jika di sini ada sebuah pemancar dipancarkan ke langit, ya, ada yang dipancarkan ke langit, kemudian ada yang dipancarkan secara langsung mengikuti permukaan bumi. Ya. Nah, proses pemancaran seperti inilah yang sering menyebabkan terjadinya the ghosting ya. Jadi jika saya ilustrasikan di sini, jika di sini ada sebuah penerima, kemudian suatu pemancar itu memancarkan gelombang, ada yang dipancarkan ke langit, ada yang dipancarkan secara langsung. Nah, maka di sini akan terjadi sebuah penundaan ya. Jadi ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan di sini secara langsung itu sudah diterima misalkan oleh penerima. Kemudian gelombang yang tadinya dipantulkan ke langit baru sementara yang pertama sudah menerima, kemudian gelombang yang lainnya baru masuk. Nah, sehingga di situ akan terjadi sebuah the ghosting atau bayangan yang gambar aslinya misalkan di televisi gambar aslinya sudah masuk, disusul kembali oleh gambar dari gelombang yang hasil pantulan oleh gelombang langit. Ya, itu adalah penyebab terjadinya the ghosting pada pesawat penerima televisi. Nah, ini saya sudah menyiapkan, jika tidak ada yang bertanya, saya sudah menyiapkan sebuah LKPD di sini. Ya, ini bisa kalian, LKPD-nya sudah saya kirimkan ke Classroom. Ya, bisa kalian buka, kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kemudian dikumpul, saya tunggu sampai jam 4 sore ya. Kemudian saya juga memberikan evaluasi tentang the ghosting yang terjadi pada penerima televisi. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ya, dibuka Classroom-nya ya. Ya Pak. Nah, saya beri waktu 10 menit, nanti silahkan dikerjakan, kemudian dikumpul. Nah, itu ya, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini berkaitan dengan materi the ghosting pada penerima televisi. Jadi apa yang sudah kita pelajari, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan pada materi kali ini ialah the ghosting adalah bayangan yang terjadi pada televisi ketika kita sedang menonton TV. Itu ada gambar asli dan gambar bayangannya. Gambar bayangan atau the ghosting terjadi karena ada gelombang yang terlambat masuk, beda sekian milidetik mungkin. Ya. Akhirnya gambar tersebut menjadi dua. The ghosting terjadi biasanya terjadi karena pantulan, entah itu gedung, langit. Ya, bagus ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk kalian, walaupun kalian belajarnya di rumah, kemudian mengerjakan tugasnya di rumah, kemudian melakukan praktek di rumah, mungkin agak susah tapi tetap semangat ya. Mungkin sebentar lagi kondisinya akan membaik dan boleh kembali belajar di sekolah. Tapi sebelum itu kalian tetap harus semangat agar dapat menambah ilmu untuk kalian ya. Jadi untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.